Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Pratama selaku moderator. Saya dari kelompok 6 beserta anggota saya ada Hardiansyah, Irosu Hendang, Niklah, Sumarni. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang motivasi dengan strategi kerja. Dalam kehidupan sehari-hari, motivasi mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari kinerja di tempat kerja hingga keberhasilan dalam pendidikan. Riset motivasi adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami faktor-faktor psikologis yang mendorong perilaku manusia, terutama dalam konteks pengambilan keputusan dan preferensi. Menjalin komunikasi yang baik antara pimpinan dengan karyawan dan memperbaiki komunikasi yang kurang baik antar sesama karyawan selama ini. Karyawan harus memiliki kemampuan manajemen konflik, yaitu kemampuan mengelola situasi yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian pendapat dan bedaan cara pandang dalam suatu organisasi. Koordinasi tugas harus jelas dan menetapkan dan menerapkan sesuai job description, disertai dengan upaya pemecahan masalah dan saling berbagi informasi melalui rapat, interaksi pribadi, memo, dan catatan. Menjalani kebersamaan dengan kegiatan outbound atau rekreasi bersama karyawan untuk menciptakan keharmonisan antar karyawan. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan soft skill karyawan dalam membentuk tim yang kompak, saling mendukung, dan kerjasama untuk mencapai prestasi yang berguna bagi perusahaan, di mana kegiatan ini hanya diikuti oleh karyawan tanpa mengajak keluarganya agar karyawan memfokuskan diri dengan rekan kerja. Perusahaan menggunakan jasa biro konsultasi psikologi perusahaan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Karyawan yang bermasalah tentunya akan mengganggu kinerja yang berakibat pada menurunnya kualitas kerja. Dengan bimbingan konseling diperlukan untuk membenahi psikologi karyawan dan cara mencari tahu lebih dalam masalah dialami oleh karyawan, dan sebisa mungkin karyawan dibantu untuk menemukan solusi permasalahannya. Dan penghargaan bisa diberikan kepada karyawan karena keberhasilannya, seperti misalnya penghargaan bagi karyawan yang berhasil mendapatkan proyek dengan bayaran dan margin yang baik bagi perusahaan. Selain itu, penghargaan bisa diberikan kepada karyawan yang telah menunjukkan kedisiplinan alam bekerja untuk memacu karyawan menunjukkan prestasinya dan membuat karyawan merasa diakui keberadaannya dan prestasinya. Dan yang terakhir, memberi wewenang kepada karyawan untuk ikut memberikan saran dan pendapatnya yang sangat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Wewenang juga bisa diberikan kepada karyawan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kantor dan sifatnya tidak krusial atau tidak penting, dan juga dalam mengatur jalannya rapat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Manfaat etika kerja. Pertama, dapat membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan yang boleh dirubah. Kedua, dapat menolong suatu pendirian dalam beragam terhadap suatu pandangan dan moral. Ketiga, dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas yang membingungkan masyarakat dengan suatu pemikiran yang kritis dan sistematis. Keempat, dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pinjak, bukan dengan suatu perasaan yang bisa merugikan banyak orang, yaitu berpikir dan bekerja secara sistematis dan teratur, step by step. Terakhir, 5. Dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya, bukan karena sekedar ingin tahu tanpa menyelidikinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori motivasi karir. Teori motivasi karir memberikan wawasan bahwa pilihan dan motivasi seseorang dalam karir dipengaruhi oleh kombinasi faktor psikolog, lingkungan, dan sosial. Teori motivasi karir juga
merupakan konsep yang menjelaskan faktor-faktor untuk memilih, mengejar, dan bertahan dalam jalur karir tertentu. Untuk selanjutnya ada 3 dominan dimensi. Yang pertama ada karir insentif, karir identity, dan karir resiliensi. Nah, ketiga konsep ini saling terkait karena identitas karir yang jelas dapat membantu seseorang mengatasi tantangan yang muncul, sementara ketahanan karir yang kuat memungkinkan seseorang untuk tetap bertahan dan berkembang sesuai dengan identitas mereka di dunia kerja. Baik, saya akan membacakan riset dan praktik. Macam-macam bekerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan yang ditetapkan itu terbagi menjadi 5, yaitu 1. Memahami konsep riset dan praktik, 2. Manfaat menggabungkan riset dan praktik, 3. Studi kasus, 4. Keterlibatan praktik dalam proses riset, 5. Mengatasi tantangan. Selanjutnya, langkah-langkah memperbaiki kinerja karyawan. 1. Pembuatan standar kinerja, 2. Penilaian kinerja yang transparan, 3. Pemberian umpan balik, 4. Pembangunan karyawan, 5. Pemberian reward dan penalti. Kesimpulannya, motivasi merupakan kondisi di mana seseorang timbul rasa ingin melakukan sesuatu yang dilatar belakangi keinginan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, setiap orang sangat membutuhkan motivasi untuk dirinya sendiri. Hal ini agar tidak mudah putus asa dan merasakan down, serta dapat cepat bangkit saat mengalami kegagalan. Sekian, saya tutup. Saya Ridho Pratama selaku moderator. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Lay it down.